Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan kami Jemaat Kristen Duta Injil Idaho Malang. Ya, bersama saya Dorea dan saya Bu Foni yang tentunya mewakili saudara-saudara dalam mempertanyakan hal-hal yang berkaitan tentang tema. Ya, tentunya didampingi oleh Bapak Pendeta Jeftari Domingus Toding MTH sebagai narasumber kita kali ini. Ya, tema kali ini mengenai krisis individu. Nah, untuk seperti apa penjelasannya dan bagaimana, ikuti terus ya sampai akhir video. Oke, Pak Pendeta. Ya, seperti biasanya kita harus berdoa dulu ya sebelum memulai sesuatu. Mari ya, Pak. Ya, baik. Yang kita harapkan memang adalah menghadirkan Tuhan ya dalam setiap aktivitas kita ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kasih-Mu dan hadirat-Mu memenuhi kami dalam segala waktu, dan khususnya di hari ini kami akan membahas sebuah topik mengenai krisis individu. Kiranya pembahasan hari ini dapat menolong kami semua, khususnya mereka yang sedang mengalami krisis-krisis individu saat ini, mereka yang ada di berbagai belahan dunia atau di wilayah Indonesia sekalipun. Kami berdoa supaya visi pemulihan itu dapat terjadi. Kehendak Tuhan melawat setiap orang yang bermasalah dalam pribadinya dapat terwujud. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami, ya Roh Kudus, berkati kami. Kami memulai ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mengenai krisis individu nih Pak. Ya. Aku tuh akhir-akhir ini nonton berita gitu loh. Ya. Kasusnya itu kebanyakan itu ya masih anak-anak itu loh. Itu bunuh diri ya, kayak masih pelajar gitu loh. Ya, yang SD, SMP itu udah bunuh diri. Kalau mau dilihat itu ya ada beberapa faktor sih. Kayak dia itu merasa mendapatkan perhatian itu hanya melalui game, bukan dari orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi dia menulis surat waktu itu, anaknya pejabat atau apa gitu loh ya. Dia jadi kayak gitulah. Itu salah satunya sih. Cuman ada juga kalau kisah-kisah mungkin yang dulu sudah dilewati, itu untuk di kalangan anak-anak ke atas, remaja ke atas, dewasa bahkan ya, itu kadang juga merasa bahwa dirinya itu mengalami tekanan ya, perekonomian, belum lagi kalau ada perselingkuhan, perceraian, terus apalagi merasa diri tidak berguna karena nggak dapat kerjaan, nganggur. Jadi kayak istilahnya nanti langsung dampaknya ke dirinya itu stres gitu kan, depresi, sampai wes keputusannya itu bunuh diri aja kayak gitu loh. Nah, mengenai ini tuh gimana ya Pak ya? Ini kan kalau krisis individu, hal ini tuh tanggapannya berdasarkan Alkitab itu seperti apa? Terus antisipasinya itu seperti apa? Maksudnya supaya nanti siapa tahu saudara-saudara yang menyaksikan ini juga yang pertamanya niatnya mau bunuh diri, terus akhirnya nggak jadi gitu loh ya. Itu yang pastinya yang kita harapkan. Tapi kalau yang sudah terjadi ya itu kiranya jadi pelajaran gitu. Cuman kita perlu tahu gitu loh, Pak, kayak gimana gitu. Ya, oke. Baik, sebuah permasalahan yang diangkat oleh saudari Gea ya, permasalahan yang nyata ya hari-hari ini ya. Kita dengar banyak kejadian anak-anak mahasiswa, remaja maupun anak SMA melakukan bunuh diri ya. Banyak macam cara ya. Baik, kita mau melihat dulu apa yang kita mau bahas, yaitu krisis individu ya. Memang kasus bunuh diri itu adalah spesifik ya
khusus, dia tidak bersifat masif atau katakanlah kok rame-rame ya. Masif itu bersifat rame-rame melakukan bunuh diri ya. Itu artinya kasus-kasus khusus. Jadi dia tidak terjadi begitu banyak. Walaupun demikian, memang kita perlu membahasnya supaya mengurangi ya kondisi seperti ini ya, begitu ya. Jadi baik, kita mau melihat krisis individu ini ya, memang kita bertitik tolak dari dua sisi dulu. Memang sisi pertama, sisi Alkitab yang kita akan jelaskan. Ya, silakan minum, boleh. Silakan, kita santai aja ya. Ya, sisi Alkitab, sisi iman, dan sisi yang menunjangnya itu sisi psikologi. Ya, memang untuk memahami krisis individu ini kita bertitik tolak memang dari pemahaman umum dulu. Dari yang umum ya, psikologi itu ialah begini. Kalau kita pernah mendengar istilah fobia, ya, fobia ya. Fobia itu adalah gangguan mental, ya, gangguan mental ya. Termasuk trauma juga gitu? Ya, trauma salah satunya ya, bagian daripada fobia. Tapi fobia ini dia lebih sering sudah menjadi sebuah kayak kebiasaan, ya, sudah menjadi terbiasa. Jadi sebuah gangguan mental ya, gangguan mental. Jadi termasuk jiwa apanya gitu, Pak? Iya, sebenarnya tergolong jiwa. Gangguan jiwa, gangguan mental itu ya, begitu dia punya rumpun ya. Ya. Jadi begini, jadi fobia itu adalah gangguan mental, yaitu yang ditandai oleh ketakutan yang tidak masuk akal. Ya, ketakutan yang tidak masuk akal dan dirasakan oleh individu itu sendiri. Ya, individu itu istilahnya hanya orang itu yang merasakan, orang lain itu tidak. Ya, jadi memang kita lihat ini adalah sesuatu yang apa ya, yang unik gitulah, yang kita pakai istilah lagi spesifik. Ya, jadi dia merasakan sebuah ketakutan yang berlebihan. Ya, itulah yang disebut fobia. Ya, karena sakingnya berlebihan, dia tidak takut, tidak kuat, maksud saya tidak kuat menahannya, maka seringkali dia mengambil jalan pintas. Ya, jalan pintas itu yang kasus-kasus yang kita sudah dengar. Pernah lihat juga di TV, ada orang yang bunuh diri. Ya, banyak cara ya. Bisa saja dia tidur di rel kereta, dia loncat dari apartemen, dia loncat dari jembatan ke sungai. Nah, itulah kejadian-kejadian yang sudah terjadi gitulah. Ya, itu yang saya sampaikan. Ya, itu mungkin saya jelaskan dari sisi umumnya, dari sisi psikologi. Sedangkan dari sisi teologinya atau dari sisi kerohanian, memang ada sisi yang lain yang kita sebut gangguan spiritisme. Nah, gangguan spiritisme adalah bagaimana roh-roh jahat mengganggu jiwa seseorang dalam kehidupan dia keseharian. Jadi seringkali dia katakanlah karena ada reaksi roh-roh jahat itu, dia mengamuk dan memukul-mukul dirinya, membanting-banting dirinya. Nah, ini disebut pengaruh spiritisme, gangguan spiritisme. Jadi kalau misalnya keputusan untuk bunuh diri itu kan memang dari individu itu ya. Iya. Cuman kalau untuk dari pengaruh itu bukan dari pikiran saja atau psikologis tadi itu ya, tapi ada roh-roh jahat itu ya. Ya memang dalam sorotan kami memang menyoroti dua sisi memang. Satu gejala sosial
dan satu gejala spiritisme. Nah itu dua gejala ini menjadi penyebabnya. Nah itu mungkin saya di situ dulu memberikan gambaran bagaimana krisis individu itu mulai muncul. Ya mungkin. Kalau kayak gitu tuh gimana ya Pak ya? Itu bisa dianggap dosa nggak? Maksudnya secara Alkitab itu. Soalnya kalau dalam pikiran nih misalnya nih Pak ya, dia masih merencanakan gitu loh. Bisa karena ini kan dia putus asa ini. Waduh aku udah ditolak nih, putus cinta nih. Oh bercerai, orang tua aku bercerai gitu misalnya. Atau pasanganku selingkuh atau hal-hal yang lainnya. Atau aduh aku rasa jijik karena aku mengalami pelecehan seksual seperti itu misalnya. Kayak hidup ini itu nggak bermakna lah, nggak berguna. Ya udah bunuh diri aja. Ya istilahnya dalam perencanaan dalam pikiran gitu loh. Tapi belum melakukan bunuh diri. Dan kalau misalnya bunuh diri itu juga pasti juga dosa ya Pak ya. Ya. Tapi kalau masih merencanakannya itu loh. Bagaimana Pak? Ya baik, ini sebuah pertanyaan juga yang perlu dibahas supaya kita clear di dalam setiap peristiwa ya. Ya memang begini ya. Jadi ada latar belakang kasus orang ingin merencanakan membunuh dirinya, seperti sudah diungkapkan tadi, mungkin diputus pacar atau orang tua broken home dan seterusnya. Itu fakta ya. Sekarang kita mau memperhatikan perencanaan membunuh diri. Ya, ini seseorang ini tentunya dia sudah tidak menguasai diri lagi. Dia tidak menemukan lagi sebuah kebahagiaan. Nah, jadi seolah-olah satu-satunya kebahagiaan yang dia andalkan itu mungkin pacarnya ataukah orang tuanya yang dulu dia anggap itu happy aja, tapi tahu-tahu cerai gitu ya. Nah ini kehilangan percaya dirinya, confidence-nya dia itu sungguh-sungguh membuat dia itu drop ya, down, sehingga perencanaan dalam dirinya, batinnya mau membunuh diri itu dia sudah mempersiapkan. Nah, apakah ini dikategori dosa? Ya, memang masih di dalam sebuah alam pikiran yang putus asa, belum disebut berdosa karena belum melakukan. Itu setiap orang kan punya kondisi-kondisi diri kan masing-masing. Ada yang lemah sekali, tergeletak, atau istilahnya kalau kita berjalan kesandung lalu jatuh, nah itu kan pasti bangkit lagi kan. Nah itu belum kategori berdosa ya. Jadi walaupun demikian bukan berarti bahwa pikiran itu kita biarkan di dalam pikiran kita. Harus kita menyelesaikan dengan Tuhan. Tuhan, ampuni saya karena saya pernah berpikir, pernah terlintas dalam pikiran hati saya bahwa saya ingin membunuh diri karena kasus seperti yang dialami, ya gitu ya. Nah, itulah yang tetap dia perlu mengaku, karena itu sebuah pikiran jahat telah menguasai pikirannya dia sejenak. Ya. Jadi di situ sikapnya dia harus segera berdoa dan berkata kepada Tuhan seperti itu, ampuni saya. Nah, mungkin begitu saja dulu. Ya. Gitu. Iya. Mengalami goncangan hebat itu ya. Iya, itu dia mengalami goncangan di situ ya. Ya, jadi itu kalau kasus sosial ya. Kalau kasus lain, kalau kita melihat dia kasus penyakit. Sekarang kan ada banyak orang seringkali hidupnya pergi ke dokter A, pergi ke tabib A, tidak sembuh-sembuh. Sekalian mati gitu. Dia mau mencari kesembuhan itu, tapi dia tidak ketemu. Nah, dia punya pikiran
daripada menyusahkan orang lain dan dirinya sendiri, dia kepingin membunuh diri saja. Seperti mungkin dia minum obat-obatan yang overdosis, ya kan gitu ya. Nah, mengakibatkan itu menurut dia itu mungkin dia bisa mati. Mungkin dia pernah melakukannya, tapi tidak mati. Bisa saja terjadi, Tuhan tidak menghendaki ya. Nah, kalau dalam hal ini perlulah dia juga mengaku dosa, karena ini dia sudah berdosa. Karena dia sudah tahu kalau minum obat overdosis pasti mati kan. Tapi karena tidak mati, dia harus minta ampun. Ini sudah berbuat dosa kalau seperti ini. Karena dia sudah melakukan kan minum obat. Tapi kalau tadi dalam pikiran kepingin menghabisi nyawanya saja dalam waktu singkat, entah bagaimana caranya, itu belum. Nah, itulah yang kita bedakan sedikit ya. Jadi perlulah penjelasan secara teologi di sini. Saya jelaskan bahwa orang seperti begitu harus bertobat. Yang tadi yang sudah menggunakan obat-obatan tadi itu ya. Mengusahakan bunuh diri. Merencanakan bunuh diri ya begitu. Berarti istilahnya kayak jalan keluarnya itu berdoa gitu ya Pak ya? Iya. Gimana ya Mas? Dia berdoa betul. Katakanlah kalau dia bisa sempat berdoa sendiri, tapi kadangkala orang seperti itu sudah lemah. Nah itu gimana itu Pak? Dia datang ke pendeta saja, minta bimbingan kerohanian. Ya, jadi dia datang konsultasi, minta bimbingan pastoral, bahwa dia sedang mengalami depresi, gangguan mental dan jiwa ini, mohon didoakan. Nah, gitulah, gitu simpel. Dan pendeta kalau tahu seperti begini, ya dia merasa ini sebuah pelayanan khusus yang harus diberikan. Iya. Tapi kalau yang di luar istilahnya iman Kristen gitu ya, gimana ya Pak ya? Maksudnya kan kita juga nggak tahu apa, ya sudah itu berlalu begitu saja. Ya urusannya dia atau kayak gimana gitu ya Pak? Iya, memang kita lihat komunitas kita ya di dunia ini memang bukan saja Kristen, tapi ada mereka yang mempunyai kepercayaan yang lain. Ya, mungkin kalau dari sisi pandangan agama lain, mungkin ada yang memahami bahwa ke pemimpin-pemimpin agama mereka untuk meminta sebuah bimbingan, begitu ya. Ya, cuma memang kami karena di sini konteksnya di lingkungan kekristenan, jadi saya anjurkan ke pendeta, gitu ya. Itu langsung tepat sasaran gitu ya. Soalnya kadang tuh teman itu malah nanti semakin bikin ini lagi Pak ya, apa maksudnya bikin kisru, tidak ada jalan keluar. Kalau orang tua juga belum tentu bisa ya Pak, atau gimana ya Pak? Ya begini. Jadi begini, kalau dalam kasus seperti ini ya, orang tua tidak mampu, apalagi sahabat. Ya, karena sumber atau penyebab dia mengalami masalah itu, tentunya dalam rumah tangga itu tidaklah dalam rumah tangga, maksud saya itu bisa saja menjadi juga sebagai pembuat pemicu membesarnya masalahnya dia. Ya kadang gitu ya, kalau anak-anak muda itu Pak mikirnya itu, aduh aku udah kayak gini ya, mau cerita orang tua ini tambah pikiran orang tua kayak gitu kan. Iya gitu ya. Jadi memang tidak perlu lari ke sahabat atau katakan mau curhat. Istilah-istilah curhat itu ya, sebenarnya itu kurang bisa memberikan solusi yang optimal. Harus ke bidang kerohaniannya yang spesifik, yang khusus ya. Jadi disinilah yang kita harus lebih terbuka, tidak boleh menanggung beban sendiri. Jadi sudah siapkan peranan rohaniawan itu, pendeta-pendeta, di toko-toko yang lain misalkan biksu atau ada kiai-kiai yang di agama-agama yang lain. Nah itu maksudnya itu mereka itu yang bisa
mengarahkan lah, memberikan jalan keluar sehingga mereka itu tidak sampai tega mau melakukan bunuh diri. Nah, gitu aja mungkin barangkali ya. Iya. Ya, ini saya juga mau tanya ini. Ya, boleh. Kan memang banyak ya peristiwa yang terjadi. Memang yang saya pernah dengar dari berita-berita baik itu di TV, majalah, koran dan sebagainya ya. Yang sekarang zaman sekarang itu ya WA juga. Nah, sekarang itu apa? Medsos itu ya lebih ya. Wah, perkembangan itu medsos. Kalau zaman saya dulu ya medsos belum ada, jadi masih majalah, koran, TV gitu ya. Nah, ini saya mengangkat ini ada peristiwa salah satu penyanyi yang terkenal dan ternama ya. Wah, kalau dipikir tidak kurang apa-apanya ya, segalanya dia punya ya. Tiba-tiba dia ditemukan mati bunuh diri. Lalu yang saya tanyakan itu bagaimana tanggapan hal ini dalam firman Tuhan. Ya, baik, kita sudah masuk lebih jauh ya bagian tanggapan firman Tuhan ya. Ya, memang kasus bunuh diri ini terjadi bukan saja kepada anak-anak, orang-orang biasa, remaja atau orang biasa, tetapi juga kepada orang-orang yang sukses atau orang-orang yang berkata kalau dari sisi ekonomi mereka baik, mereka punya kekayaan, mereka juga ya ada yang berpendidikan, jadi tidak mungkinlah mereka orang yang biasa tidak sekolah. Walaupun memang variasi-variasi dalam kasus ini, bisa saja ada orang yang pengangguran, dia bunuh diri, cari pekerjaan juga mungkin dia tidak pernah dapat yang dia inginkan, ya gitu ya, sehingga dia melakukan bunuh diri. Nah, tanggapan firman Tuhan terhadap mereka yang membunuh dirinya, ya tentu melanggar firman Tuhan. Dan mereka dianggap sebagai orang yang menolak kehidupan itu. Yang kalau secara manusia, secara universal, semua manusia sadar bahwa hidupnya ini itu dari Tuhan. Nah, jadi pada saat titik tertentu, pada waktu dia mengalami krisis di dalam dirinya, dia mengalami kehilangan semua apa yang disebut pengetahuan tentang Tuhan itu yang memberi hidup atau menciptakan hidup, ya kan, hilang. Jadi di sini tentunya kalau sorotan firman Tuhan tentunya ini adalah dosa, ya. Bagaimana kita melihat orang yang berbuat dosa, apakah dihukum Tuhan? Ya jelas dihukum ya. Kalau kita membaca Alkitab itu, ya hukuman Tuhan kepada manusia yang membunuh dirinya ya di neraka. Tuhan menghukum manusia. Jadi gini ya Pak ya, maksudnya dia belum waktunya mati atau meninggal, dia sudah menghabisi nyawanya dia sendiri kan? Betul. Itu kan? Ya. Jadi itulah konsekuensinya ya, konsekuensi yang harus kita jelaskan sehingga jangan berpikiran bahwa membunuh diri itu enak, menghabisi seluruh problema hidup dia. Dikiranya selesai. Sudah. Ya kan, banyak orang berpikir mungkin dengan jalan bunuh diri saya punya hutang, saya punya masalah, selesai lunas. Saya tidak usah pikir panjang, capek, susah tidur. Nah, itu justru keliru. Justru dia menemukan hidupnya dia yang menderita untuk selamanya. Ya kan gitu ya, di neraka. Nah, ini yang perlu saya jelaskan, membukakan kitab suci. Bagaimana masa-masa akan datang terhadap setiap orang. Siapa yang khususnya membunuh, baik khususnya dirinya, dia dihukum Tuhan di neraka. Ya, jadi itu sebuah sebuah statement, sebuah anjuran di hari ini supaya mereka yang mau membunuh diri jangan, sekali-sekali jangan, karena ujungnya itu kamu menuju neraka.
meskipun dia itu juga percaya Tuhan Yesus, karena kan kalau yang diketahui oleh orang-orang Kristen kan percaya Tuhan Yesus Kristus pasti mendapatkan kehidupan kekal, masuk kerajaan surga kayak gitu ya. Itu juga tapi termasuk ya. Iya. Jadi begini, seringkali orang memakai label percaya Tuhan Yesus itu menurut anggapannya dia, tapi bukan menurut anggapan kitab suci. Karena Alkitab berkata orang yang percaya Tuhan Yesus itu dia mengerti firman Tuhan, apa larangan-larangan. Ya kan? Ya. Jadi kalau jangan membunuh dirinya, dia tahu, maka dia tidak akan melakukannya. Sekalipun beban itu berat. Ya. Ada masalah berat. Dia tidak akan putus asa. Nah, jadi di sini nanti kita melihat bahwa bagaimana caranya Tuhan menolong orang-orang seperti begini ketika dia mau membunuh diri. Akhirnya Tuhan bisa menyadarkan dengan berbagai cara, sehingga kesadaran itu muncul dan dia tidak jadi membunuh diri. Nah, itulah yang kita melihat di sini. Ada kasus-kasus khusus ya, betapa ajaibnya Tuhan melawat seseorang itu, seorang yang dia mengaku sudah percaya Tuhan Yesus. Ketika dia dililiti sebuah beban berat, lalu mau ingin melakukan mencoba bunuh diri, biasanya Tuhan datang segera dan menolong dia. Nah, inilah suatu ya solusi yang memang kita percaya bahwa itu bisa terjadi. Ya, diminum kopinya dulu. Oh ya, makasih ya. Saya mau tanya lagi. Iya, oke. Terima kasih, ini enak sekali. Ini mau Ibu Foni dulu apa saya? Saya dulu aja, hanya sedikit aja. Iya, oke. Aja gitu. Iya. Nanti baru sambung. Ya. Oke. Ya, ini begini. Juga ada peristiwa seorang ibu hamil ya, atau dia melahirkan. Nah, memang keadaan dia memang bunuh diri. Ibu ini waktu hamil dia keadaan yang mendesak dia sehingga dia melakukan untuk bunuh diri, keadaan hamil. Pas tahu-tahu kok waktu sempat itu ya segera ditolong oleh para medis. Ibunya kan udah bunuh diri kan otomatis meninggal kan. Tetapi ditolong oleh para medis ini bayinya diselamatkan. Jadi bayinya selamat, Pak. Nah, itu pun ya nanti Bapak uraikan bagaimana tanggapan ya semua dengan firman Tuhan. Dan ada juga kalau memang dilihat secara otomatis kalau memang ibunya sudah meninggal ya, otomatis janin ini kan juga sudah meninggal. Nah, lalu bagaimana tanggapan ini gitu loh Pak? Gitu ya. Ya, secara kerohanian ya kita melihat peristiwa ibu yang hamil membunuh dirinya, namun bayinya juga tertolong ya. Kita melihat ini suatu kita lihat kuasa Tuhan ya. Artinya sisi penyelamatan bayi. Kita mau melihat begini, di manakah peran Tuhan? Kalau seringkali orang bertanya kenapa aku ini susah, atau seringkali punya banyak masalah tidak selesai. Seringkali kan orang berpikir begitu ya. Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak peduli dengan saya? Nah, ini permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang. Kita perhatikan, sebenarnya Tuhan itu peduli. Tuhan ada, tapi sayangnya kitanya manusia seringkali merasa sepi bahwa Tuhan itu tidak ada. Padahal Tuhan ada. Kenapa seringkali manusia merasa sepi? Begini ya, seringkali manusia ini mau mengukur Tuhan menurut dirinya sendiri. Oh, kalau Tuhan ada itu harus ciri-cirinya begini. Contoh, saya tidak boleh ada masalah, saya selalu sukses, saya selalu sehat, saya selalu beruntung. Ah, begitu ya. Seringkali kan begitu konsep diri ya, pemahaman dia. Oh, Tuhan Maha Kuasa kan begitu. Tetapi ketika ada seperti ada goncangan bencana, masalah sedikit krisis ekonomi,
macam-macam lah di dunia ini, dia mulai hilang konsep dirinya tentang Tuhan. Lalu muncullah dalam dirinya, kalau Tuhan tidak ada dalam diri saya, tidak ada gunanya lagi. Nah, contoh, misalkan dia merasa ditinggal sendiri, lalu dia bunuh diri. Nah, biasanya misalkan salah satu contoh seorang ibu tadi ini ya. Nah, Tuhan tidak bisa, memang katakanlah, mencegah orang jangan bunuh diri. Tuhan hanya sudah memberikan firman bahwa janganlah kamu menyakiti dirimu apalagi membunuhnya. Nah, jadi setiap orang itu memang pasti ada punya pemikiran kecil sedikit. Saya jangan melukai diri saya. Bahkan luka yang sedikit saya mau obati, apalagi mau bunuh diri. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini krisis individu ini terjadi sebagai sebuah sebagai sebuah saya pakai istilah protes terhadap Tuhan. Ya, ada orang yang berkata, saya sudah lama berdoa atau meminta, tetapi saya belum dijawab. Saya kok begini terus. Saya bunuh diri sebagai upaya protes menentang Tuhan. Nah, ini sebuah gejala-gejala yang memang ada di benak banyak orang. Ada satu ekspresi yang menyolok, bukan bunuh diri yang mereka lakukan, tapi mereka sudah acuh tak acuh dengan agama. Mereka sudah tidak peduli lagi mau beribadah. Mereka sudah tidak peduli lagi, apalagi mau membaca kitab suci. Ya, ini sebuah gejala-gejala yang ditampilkan oleh orang-orang yang mengalami krisis individu ini sebagai sebuah sikap protes terhadap Tuhan. Ya, makanya seringkali ada muncul suatu paham yang seringkali disebut komunisme itu. Mereka berkata Tuhan tidak ada. Nah, ini sebenarnya munculnya paham komunisme ini dari adanya sebuah krisis kemanusiaan dan ekonomi di dunia ini. Nah, itu sebenarnya krisis individu bermacam-macam ya. Dan inilah yang saya sudah tampilkan varian-variannya. Ya, jadi krisis individu ini sebenarnya luas. Jadi mulai daripada pengenalan tentang Tuhan, menghadapi masalah-masalah internal, ya kan, kurang bahagia, itu juga, maupun penyakit. Nah, ini saya tampilkan supaya kita melihat bahwa krisis individu itu luas, luas ya. Nah, sehingga kita kalau membahasnya kita harus melihat satu persatu. Jadi mulai dari individu sampai kepada sebuah komunitas yang besar. Walaupun itu komunitas, tapi itu lahir dari individu-individu, dari pribadi-pribadi ya. Nah, jadi mungkin di situ saya punya orientasinya bahwa ibu yang membunuh diri yang tadi seperti yang contoh tadi pertanyaan, tentu ini dihukum Tuhan. Setiap orang yang tidak bisa mendengar suara hati kecilnya, oh jangan kamu melakukannya, tapi dia melanggarnya, itulah dia menanggung risiko penghukuman Tuhan. Mungkin dulu bapak sama ibu kan juga pernah muda, tapi kalau yang aku juga pernah ngalamin, mungkin yang lain-lainnya juga pernah, dalam artian apa ya, konflik dalam diri, istilahnya aku ini nanti jadi apa ya, tujuanku itu apa ya, kayak mikir-mikir aku ini harus ngapain. Bahkan dalam mikir-mikir kayak gitu itu sampai membuat diri ini kayak stres, atau bahkan membandingkan sama yang lain gitu. Wah, yang itu kok bisa kayak gini ya, terus apa aku kayak dia ya, apa aku kayak istilahnya jati diri lah, mencari jati diri gitu loh. Aku tuh seperti apa gitu, kecamuk dalam pikiran. Iya, terus habis itu gimana ya,
untuk anak-anak muda yang mengalami hal itu juga, itu mendapatkan jalan keluar dalam mengatasi konflik dalam diri itu ya, dalam pencarian istilahnya jati diri. Ya, memang dunia informasi ini kan gitu ya, suka kita melihat orang lain begini sukses. Nah, dia mempunyai keinginan juga seperti itu. Nah, memang begini. Tapi juga dalam artian ada juga anak muda itu yang itu loh Pak, nggak ngerti aku nih hidup itu buat apa sih, kemana ya arahku, aku ngapain ya, kayak gitu loh Pak. Ya. Jadi ini belum kita sebut krisis individu, belum sampai ke situ ya. Tapi kalau tidak ditangani secara serius, ujung-ujungnya krisis individu. Stres ya. Ya. Gimana gitu ya. Memang merasa itu ya Pak ya, tertekan jiwanya. Ya. Jadi memang begini, kalau kita tahu suatu waktu ada muncul sebuah istilah krisis individu, kita harus tahu akarnya dulu. Dari mana dia mulai ya sebuah krisis individu. Nah, kita lihat, memang krisis individu kita melihat itu kebanyakan anak-anak muda ya. Ya, anak-anak muda. Jadi di sini anak-anak muda ini mereka adalah orang-orang yang memang mempunyai cita-cita, menginginkan sesuatu yang dia sudah mungkin impikan atau rindukan. Nah, di sini dalam perjalanannya dia bertemu dengan berbagai informasi, dan ternyata memang tidak ada satupun yang bisa cocok untuk dipakai untuk menolong dia agar dia menemukan apa yang dia impikan tadi ya. Nah jadi pada saat titik-titik dia tidak menemukan, disinilah mulai muncul tanda-tanda titik awal krisis individu. Nah, itu titik mulanya. Namun kalau kita yang peka, anak-anak muda yang sudah mulai rasa seperti itu, janganlah kamu murung diri, atau jangan langsung putus asa dan lalu acuh tak acuh dengan yang baik, yang mempunyai motivasi, cita-cita. Jangan. Harus mempunyai semangat lagi demi untuk menghancurkan bibit benih krisis individu itu. Ya. Nah, jadi itu tanda-tandanya bibitnya sudah mulai tertanam karena ada krisis yang dia dapatkan dalam kehidupan di mana dia tinggal. Mau kemana? Saya mau bikin ini, saya tidak mampu. Saya mau bikin itu, banyak saing. Saya mau buat ini, ya gengsi, macam-macam, ya kan? Ya. Oh ya, jadi berarti tadi jangan murung. Ya, berarti. Jangan murung. Terus. Dan kemudian mempunyai semangat, tetap semangat ada. Lalu kemudian janganlah bersandar pada diri sendiri. Ya. Biasanya kalau kita itu sudah tidak mampu dengan kekuatan sendiri, kita langsung mundur. Nah, carilah relasi. Carilah teman, ya itu dulu. Mungkin itu pintu terbuka, cari. Jadi kalau kita sudah dapat orang yang cocok menolong kita, maka itu pintunya, dan kita usahakan jaga dia itu bagaikan malaikat penolong. Ya kan gitu ya. Nah, jadi itu sahabat itulah yang kita ingat sepanjang hidup kita, karena dia menyelamatkan kita keluar dari krisis individu. Nah itu yang harus dilakukan oleh anak-anak muda saat ini ya. Saya himbau anak-anak muda yang saat ini sedang mengalami atau galau karena hal-hal yang begitu berat dalam dirinya, supaya carilah sahabat yang menolong, bisa menolong. Jangan bertahan dengan diri sendiri. Dan kedua, tentunya sahabat kita yang paling unggul adalah Tuhan. Iya. Dalam kondisi apa sederhana, Tuhan, panggil nama Tuhan dalam hati nuranimu itu, yang paling kecil. Panggil Tuhan,
kasihanilah saya. Itu bukan pekerjaan doa, tapi suara hati. Tuhan tahu. Jangan segan-segan memanggil dalam hati kita nama Tuhan. Panggil, tidak perlu orang lain dengar, tapi kita yang berseru. Tuhan di surga itu, Dia tahu keberadaan kita, Dia tahu seberat apa beban kita. Memang di sini perlu anak-anak muda, ya, jangan selalu bersandar penuh pada dirimu, bersandarlah pada Tuhan. Lebih utama, begitu ya. Surat 1 Yohanes pasal 4 saya bacakan ya. Mungkin saudara Doria baca surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 bagian A ya, boleh dibacakan. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 18a. Itu saja, Pak? Ya, saja. 1 Yohanes 4 ayat 18a ya. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan ya. Dan dalam kasih melenyapkan apa tadi? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ini ketakutan yang dialami oleh generasi muda, anak muda sekarang ini adalah hidupnya sendiri yang dia belum menemukan maknanya. Bahasa sehari-hari orang pengangguran, katakanlah begitu ya, atau belum memberikan hasil bagi dirinya maupun orang tuanya. Ya begitulah. Ini dikatakan kasih. Nah, apa itu kasih? Nah, inilah sumber kasih, inilah ada di dalam hati kita. Bagaimana wujud kasih itu sendiri? Itu memang kita harus mengasihi, bukan membenci, bukan marah, bukan putus asa. Jadi sifat-sifat yang harus tampil di dalam hati kita adalah kasih. Ya. Orang kalau kasih dia tidak mungkin membenci dirinya. Ya. Orang kalau kasih juga dia tidak mungkin murung dan putus asa. Ya kan? Jadi bangkitkan kasih. Jadi kasih itu mengalahkan ketakutan. Melenyapkan kan? Jadi belajarlah punya kasih. Apapun kondisi kita, belajarlah. Oh, dengan seruan Tuhan berikan aku kasih yang daripadamu. Nah, itu saja. Maka ketakutan-ketakutan yang sudah ada dalam pikiran kita maupun di mata kita yang kita lihat, itu akan lenyap. Jadi ini anak-anak muda, jangan takut akan masa depanmu setahun, 10 tahun ke depan, kapanpun itu tahunnya. Siapkan dirimu sekarang dengan kasih. Dalam dirimu harus ada kasih. Kasihilah dirimu sendiri dulu sebelum engkau bisa mengasihi orang lain. Ya, dirimu sendiri ini yang kamu bilang, bisanya saya ini, ya saya bisa apa? Kalau saya bangun tidur, saya menyisir rambut saya. Kalau saya mau makan, saya cari makanan untuk saya makan. Kalau saya mau tidur, saya harus tidur. Jangan buat dirimu gelisah atau sedih. Itu bukan kasih semua. Itu dihilangkan itu. Jadi kalau kamu mengalahkan ketakutan, ada kasih dalam hati, dalam diri kita. Begitu saudara-saudara pembahasan kita terkait krisis individu. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya dari saudara-saudara merasa kurang puas ya, ada yang ingin ditanyakan nih, wah kok belum ditanyakan, nah bisa tanya di kolom komentar ya. Juga kami tentunya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah subscribe channel ini, terus nge-like, juga nge-share ya. Apalagi itu sangat bermanfaat ya untuk orang-orang yang lain. Kami ucapkan terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan disapa Pak Pendeta. Tuhan memberkati.